Apa kabar pemirsa? Kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Rizky Amalia dalam program Make News Malam. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara periode 2020-2025. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara meluncurkan 4 buku pemilu 2019 dengan judul Dilema Badan Penyelenggaraan Pemilu, Data dan Informasi Permasalahan Hukum Pemilu 2019, Membaca Pemilih Sultra 2019, dan Profil Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terpilih hasil pemilu tahun 2019. Pemerintah Arab Saudi tahun ini membatasi jumlah jamaah haji, hanya 1.000 orang, khusus bagi mereka yang sudah berada di negara tersebut. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara meluncurkan 4 buku pemilu 2019 dengan judul Dilema Badan Penyelenggaraan Pemilu, Data dan Informasi Permasalahan Hukum Pemilu 2019, Membaca Pemilih Sultra 2019, dan Profil Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terpilih hasil pemilu tahun 2019. Empat buku ini menceritakan tahapan pemilihan umum 2019 mulai dari tahap awal hingga terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2024. Rektor Universitas Al-Ulum, hari ini beliau diminta sebagai kita menyambut baik antusias publik ya di dalam berpartisipasi yang menjadi peserta, walaupun ini kita lakukan dengan persiapan yang pendek, tetapi antusias juga masyarakat kita lihat cukup baik dengan melalui media Zoom meeting, kemudian Facebook, kemudian akun YouTube yang dimiliki KPU Provinsi. Kelihatannya mereka antusias. Jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota agar sejak dini sudah mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang dimiliki untuk nantinya ketika selesai setiap tahapan pilkada ini di 7 kabupaten kota itu bisa dirampungkan dan bisa dibuatkan semacam buku seperti apa yang akan ditradisikan oleh KPU Provinsi yang tadi kita saksikan. Launching buku ini merupakan yang pertama selama KPU Sultra dibentuk dan rencananya akan dijadikan tradisi, sehingga bisa menjadi dokumentasi yang berdasarkan data dan fakta yang dirangkum dalam sebuah buku. Buku-buku tersebut nantinya diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara, khususnya pada bidang politik. Selain buku, KPU Provinsi Sultra juga nantinya akan membuat e-book dan akan diposting melalui akun resmi KPU Sultra, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Al-Ulum. Ini tujuannya tentu kami ingin mentradisikan ya bagaimana mendokumentasi pemilu itu ya, tidak hanya berdasarkan daya ingatan ya, tetapi juga berdasarkan data dan fakta yang tertulis. Nah, sehingga KPU Provinsi mengambil inisiatif untuk mendokumentasikan bagaimana tahapan pilkada di Sulawesi, tahapan pemilu maupun pemilihan di Sulawesi Tenggara itu dilaksanakan, baik atau buruknya itu dalam bentuk historik ya. Yang akan cerita adalah buku-buku ini. Nah, dan ini bukan untuk kebutuhan KPU semata ya, tetapi bagi kebutuhan peserta publik ya, bagi juga kebutuhan akademik dalam rangka misalnya nanti mereka akan melakukan riset terkait dengan riset-riset demokrasi, riset-riset kepemiluan. Ya, data-data ini mereka tidak kesulitan lagi. Dari Taswin Tahang, Metro TV, Keluarga besar Balai Latihan Kerja Kendari mengunjungi para korban bencana banjir di Desa Laloika, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.
Desa lain yang dikunjungi yakni Desa Belatu dan Desa Wonua Monapa. Dalam kunjungan ini, keluarga besar Balai Latihan Kendari memberikan sejumlah bantuan berupa beras 5 kg sebanyak 20 karung. 2.000 masker dan uang tunai yang diserahkan di Posko Nahdlatul Upama Peduli Banjir Kabupaten Konawe. Atas nama DCNU Kabupaten Konawe dan masyarakat Konawe, khususnya daerah yang terkena bencana, dengan senang hati dan berdoa mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh DCNU Kota Kendari senantiasa diberikan kerasan oleh Allah SWT. Alhamdulillah mereka walaupun posko pengungsian, tetapi saya melihat kekompakan mereka, kebersamaan mereka dalam bergotong royong bersama-sama mengatasi kesulitan yang mereka alami. Ya, ditambah lagi dengan kunjungan kami tadi, alhamdulillah mereka tambah semangat dan saya sendiri memberikan dorongan semangat untuk mereka supaya bersabar menghadapi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu saja ada akhirnya, dan kalau lolos dari ujian itu insya Allah akan menghasilkan insan-insan yang lebih sabar lagi, dan mereka tidak sendiri. Insya Allah keluarga, khususnya tadi kita kunjungi posko peduli NU. Ya, mudah-mudahan warga NU dan warga masyarakat Sulawesi Tenggara yang baik ingin berbagi akan banyak yang bisa membantu mereka. Dan saya janji pada mereka mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, entah sebelum Idul Adha atau setelah, saya akan kunjungi mereka lagi. Ode juga mengajak seluruh masyarakat agar turut meringankan beban masyarakat Konawe yang sedang dilanda bencana banjir di Kabupaten Konawe. Bantuan ini diterima Ketua Lasismu Konawe, Muhammad Agus. Pribadi saya Muhammad Agus mewakili, kebetulan saya sebagai Ketua Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau Lazis NU Kabupaten Konawe, mengucapkan banyak terima kasih lah secara pribadi dan lembaga kepada Bapak Kepala BRK Kendari, dalam hal ini pribadi Bapak Laudi Polondo, telah menyempatkan jauh-jauh dari Kendari karena kepedulian beliau ya. Tadi banyak ibu-ibu juga yang sangat menyambut beliau karena beliau datang langsung ke dapur umum kami. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan atas kehadiran beliau di Kabupaten Konawe khususnya bisa memberi dan memotivasi pejabat-pejabat yang lainnya lah, gitu, supaya melihat langsung keadaan. Tadi kan Bapak Kepala BRK melihat langsung kondisi pengungsi, kemudian di dapur umum yang kami titikan, melihat langsung bahwa memang kondisi banjir di Konawe ini belum usai, masih banyak, cukup banyak beberapa rumah yang masih tergenang seperti itu, tergenang air. Jadi pengungsi yang masih mengungsi di pengungsian itu masih cukup banyak. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran beliau, dan kehadiran beliau cukup memberikan motivasi buat kita semua. Ya, untuk relawan khususnya tambah semakin semangat lah, pada dasarnya seperti itu. Dari Kendari, Taswin Tahang, Metro TV melaporkan. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari menyampaikan pendapat akhir fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari 2019. Kini telah disetujui. Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. Salah satunya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyarankan untuk membentuk pelayanan umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah kota diimbau untuk tidak abai akan infrastruktur, utamanya saluran air drainase perkotaan yang kerap meluap hingga menimbulkan banjir. Yang ketiga, fraksi PKS mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum lainnya, namun kembali
kami mengingatkan kepada pemerintah kota dan kita semua agar tidak abai terhadap infrastruktur, terutama saluran air drainase perkotaan yang kerap berdampak pada banjir siklus tahunan, dan penataan daerah aliran sungai yang harus menjadi perhatian dengan melibatkan masyarakat agar kejadian musibah banjir tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari, kini telah disetujui fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari dan diterima serta ditandatangani. APBD kita 2019 hari ini dinyatakan diterima oleh DPRD dan seterusnya akan kita lanjutkan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi. Tentu berbagai catatan dari fraksi-fraksi tadi menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Kendari dalam melaksanakan dan pengelolaan anggaran ya, baik di tahun 2020 ini maupun nanti di tahun 2021. Kami mencermati betul tadi beberapa catatan dan saya kira semuanya konstruktif ya untuk kebaikan dan maksimalisasi pelayanan kita kepada masyarakat Kota Kendari. Sampai dengan 9 Juli 2020. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Mik.TV melaporkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Mek News Malam. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri, hijau, dan tertata rapi. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kota Kendari, tepatnya di Citraland Kendari bersama Mbak Bella dan Mas Tata sebagai marketing eksekutif di Citraland Kendari. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini. Mungkin Mbak Bella bisa jelaskan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini, untuk promo yang ada di Citraland kita ada beberapa. Yang pertama kita ada promo elektronik, itu biasanya TV atau AC seperti begitu. Juga ada promo furnitur dan juga voucher belanja. Dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko. Kita ada promo cicil DP selama setahun, nanti di cicilan ke-6 baru bisa langsung dihuni. Kita juga sudah free BPHTB, AJB dan juga asuransi. Seperti itu. Nah, untuk Mas Tata sendiri nih, strategi apa yang ditawarkan Citraland Kendari dalam menggait konsumen baru? Oke, baik Pak. Kalau kita berbicara masalah strategi, mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing, tapi dengan protokol seperti memakai masker, memakai kaos tangan dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran, terus gathering di bank, kemudian open house seperti itu. Kalau untuk sekarang sih strateginya mungkin seperti itu saja dulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mbak Bella. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa langkah-langkah Citraland Kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya? Oke. Seperti yang kita ketahui Mbak, sekarang kan kita lagi masih pandemi ya, memasuki new normal, jadi mungkin semua kalangan kena, termasuk kita juga Citraland Kendari. Kalau untuk langkah-langkahnya, ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor, tapi ada juga yang beberapa yang
sangat sulit untuk kita temui. Jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon, via telepon ataupun WhatsApp untuk membagikan promo apa saja yang ada di Citraland Kendari. Daring ya Mbak? Iya, lewat daring juga. Kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor, ya seperti yang Mas Tata bilang tadi, kita masih melakukan protokoler itu, mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan seperti memakai masker dan face shield juga. Seperti begitu mungkin. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mas Tata. Seperti apa sih konsep dari tipe hunian yang terbaru saat ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk yang terbaru, jadi kami itu ada 2 tipe yang baru mau launching ini, seperti Vienna Boulevard, terus tipe Sofia. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard. Jadi kalau untuk ukuran kafling, Vienna Boulevard ini ada 2 tipe, yang pojok dan yang tengah. Nah, yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya, 245. Kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu. Nah, kemudian tipe Sofia ini terdiri dari beberapa tipe juga. Itu yang khususnya yang di pojok seperti Sofia 9, Sofia 8 itu ukuran tanahnya beda-beda. Seperti Sofia 8 yang lebar tanahnya itu 8 x 16, kemudian Sofia 9 x 16, tapi yang tengah itu semuanya sama, ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama, tipe 82, seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citraland Kendari. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citraland Kendari. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2020-2025. Kita bisa merebut Ketua DPRD, nah kita berharap yang akan datang Ketua DPRD dipertahankan, kita juga bisa merebut kembali kejayaan menjadi Gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekarang Musyawarah Wilayah 5 Partai Amanat Nasional digelar pada Rabu 29 Juli 2020 di Kota Kendari. Abdurrahman Saleh terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara periode 2020-2025. Bagaimana diketahui, banyak sekali saudara kita yang kurang beruntung yang saat ini di PHK atau dirumahkan. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita sebagai eksekutif, sebagai anggota legislatif, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka-mereka yang saat ini tertimpa musibah, terpaksa diberhentikan atau dirumahkan. Muswil dipimpin langsung Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara virtual dan menyampaikan agar seluruh kader bergerak bersama, membesarkan partai di seluruh pelosok tanah air demi menjangkau aspirasi rakyat. Di Muna Barat, itu di Konawe Selatan, itu semuanya Konawe Utara itu yang harus dipastikan semua anggota DPR kita berbicara mengenai bagaimana kita memperjuangkan nasib rakyat. Abdurrahman Saleh kepada wartawan mengatakan, Pan Sultra terus bergerak membaca naluri dan keinginan hati rakyat melalui musyawarah. Konsolidasi diharapkan semakin kuat dari daerah hingga pusat. Tentunya semua partai politik menginginkan sebagai pemenang di setiap event baik legislatif, eksekutif. Dan kita harapkan semua ini konsolidasi, rapatkan barisan, mengevaluasi, terus dari hari ke hari kerja-kerja politik kita akan tentukan mendekati tokoh politik, tokoh masyarakat, pemuda, agama, semua lintas sektoral untuk kita sama-sama membangun Sulawesi Tenggara baik dari 10 kota maupun nanti usaha puncaknya legislatif dan gubernur. Tim Liputan Metro TV melaporkan.
Meski sedang uji klinis vaksin COVID-19 asal Cina, ternyata Indonesia juga tengah mengembangkan vaksinnya sendiri. Kepala Lembaga Eijkman yang memimpin proses pembuatan vaksin merah putih menyebut, jangan mau jadi kelinci percobaan vaksin asing. 2 kali 3 bulan, jadi mudah-mudahan dalam 6 bulan sudah bisa selesai fase 1, 2, 3, dan kalau itu bagus semuanya, insya Allah pada akhir 2021 kita sudah bisa menyediakan untuk masyarakatnya. Tahapan umum untuk pembuatan vaksin ya, pertama tentu menyiapkan antigen ya. Dua 3 bulan ke depan kita sudah uji hewan. Insya Allah awal tahun depan kita sudah bisa menyelesaikan seed vaksinnya. Arab Saudi tahun ini membatasi jumlah jemaah haji, hanya 1.000 orang, khusus bagi mereka yang sudah berada di negara tersebut. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di News Malam. Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, 10 gejala utama yang dapat mengidentifikasikan Anda terinfeksi virus COVID-19 sebagai berikut. 1. Napas pendek. 2. Demam. 3. Batuk kering. 4. Nyeri sendi. 5. Penurunan kewaspadaan atau kesadaran. 6. Masalah pencernaan. 7. Konjungtivis. 8. Kehilangan sementara indera penciuman. 9. Kelelahan. 10. Sakit kepala. Sudah paham gejalanya? Maka Anda pasti sudah tahu. Tindakan apa yang harus dilakukan? Tetaplah mencegah daripada mengobati. Sultra cerdas untuk bangsa. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ke-7, pada hari ke-7 ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Siapkan dokumen berikut sebelum mendaftar PPDB online. 1. Lulus SMP atau MTS sederajat dibuktikan dengan ijazah. 2. Berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli, tahun berjalan dibuktikan akta kelahiran. 3. Kartu keluarga dan KTP telah berdomisili minimal 1 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan domisili bagi korban bencana alam. 4. Buku rapor bagi jalur afirmasi KETM harus dilengkapi dengan dokumen kartu program penanganan kemiskinan. Bagi jalur perpindahan atau anak guru harus dilengkapi dengan surat tugas orang tua. Untuk jalur prestasi dilengkapi dengan piagam prestasi dan foto atau video kegiatan lomba. Dan wajib surat tanggung jawab mutlak orang tua.
Sutra cerdas untuk negeri. Pemerintah Arab Saudi tahun ini membatasi jumlah jamaah haji, hanya 1.000 orang, khusus bagi mereka yang sudah berada di negara tersebut. Ini berarti jutaan umat Islam lainnya dari berbagai negara harus ikhlas, hanya bisa menyaksikan ibadah haji lewat internet termasuk diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu tahun 1441 Hijriah ini membuat para calon jamaah haji di Amerika yang sudah berencana ke Mekah harus puas menyaksikan ibadah haji di Tanah Suci lewat internet. Sekarang kan udah banyak YouTuber dari semua negara, update terus. Joko dan istrinya Evi Supriyanto warga Rockville, negara bagian Maryland, tetap semangat untuk berangkat tahun depan. Wah, rasanya Bu pengen banget bener. Keinginan kita tetap kalau memangnya tahun ini dibuka pun kita juga nggak bakalan cancel gitu ya. Begitu pula dengan Ake Pangestuti yang tinggal di San Ramon, California bersama keluarganya. Seperti biasa puasa dan lebaran haji di rumah aja dulu. Dengan harapan tahun depan kita bisa pergi lagi, coba lagi tahun depan insya Allah. Dari sekitar 2 juta muslim yang biasanya menunaikan ibadah haji di Arab Saudi setiap tahunnya, sekitar 11.000 diantaranya berasal dari Amerika. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji secara global ini sudah pernah terjadi beberapa kali, tapi berabad-abad lalu. Terakhir tahun 1800-an saat terjadi epidemi kolera. Sedangkan selama abad ke-20 dan awal 21 ini, Arab Saudi tetap menerima calon jamaah di tengah merebaknya MERS tahun 2012, kemudian Ebola sejak tahun 2014 hingga 2019. Arab Saudi hanya menolak calon jamaah dari negara yang paling parah terpapar. Namun dengan COVID-19 sulit dilakukan karena tidak ada satu negara pun yang bebas dari virus corona. Bahkan saat pengumuman pembatalan 23 Juni lalu, kasus positif di Arab Saudi sudah melebihi angka 160.000 dan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia. Menurut Ustadz Joban dari Redmond, negara bagian Washington, pembatalan haji tahun ini adalah keputusan yang terbaik. Bayangkan aja di Mina, Arafat itu kan tidak mungkin sekian juta bikin distant. Dan itu memang diharuskan dalam agama kita. Segala sesuatu yang akan membinasakan baik individu maupun orang lain, mesti jauhkan. Apalagi jika kesempatan selalu terbuka setiap tahun. Khususnya bagi para calon jamaah dari Amerika Serikat yang dikaruniai banyak kemudahan. Sudah bayar hotel sebenarnya. Nah kita agen-agen kebanyakan di dunia ya tetap aja nunggu. Kalau kamu mau withdraw sekarang berarti denda 500. Kalau withdrawnya setelah diumumkan itu dikembalikan full. Seperti halnya Joko Supriyanto yang tidak kehilangan uangnya 1 peser pun. Yang cancel bukan dari kitanya tapi pemerintahan Arab Saudi yang. Sedangkan Ake kehilangan sebagian uang muka. Tadinya sih saya mau terus aja nggak usah di-cancel gitu ya, nanti kalau tergantung situasi aja gitu. Tapi karena suami khawatir, jadi suami bilang cancel aja. Jadi saya waktu itu ya udah dipotong $500. Di Amerika pengurusan haji dan umroh sepenuhnya dilakukan agen swasta. Negara ini pun tak dikenai kuota haji karena relatif sedikitnya jumlah jamaah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make News Malam hari ini. Saya Rizky Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.